siapapun terus sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita dulu. Ini Muhammad Rehan, ini Pak. Muhammad Irfan Yakin, Muhammad Rizwan, Ahmad Dalidin. Kamu semua ini ya? Ada apa? Siapa itu? Sampai berapa? Mana? Tahu lain. Oke, kali ini kita masuk di pertemuan yang kedua, yaitu materinya hari ini adalah rukun iman. Nah, oke. Sudah saja Sudah siap? Di rukun iman. Apa sih iman itu? Ada yang tahu? Tidak Pak, tidak tahu Pak. Iman adalah sebuah keyakinan, kepercayaan yang yakinkan di hati, yang ditetapkan di hati. Di iman itu ada 6, yang bagaimana kita sudah ketahui bersama, ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah, ada iman kepada malaikat. Iman kepada Oke, jadi beriman ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kita Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam pada dan pada. Baik, kita masuk di iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, yaitu mengakui bahwasanya Allah itu adalah sebagai Tuhan kita, dan Allah lah yang patut disembah, dan Allah lah yang kita ini bahwasanya sebagai Tuhan kita. Yang kedua ada iman kepada malaikat. Malaikat ini ada banyak sebenarnya. Cuma yang kita imani, yang kita wajib ketahui hanya 10 saja. Sebenarnya ada banyak sih nama-nama malaikat. Ada nama malaikat, cuma yang kita ketahui hanya 10. Dan ada beberapa tugas-tugasnya juga bang. Yang pertama, ada yang tahu apa? Ada yang malaikat apa? Malaikat Jibril lah. Bagus, begitu ya. Yang kedua, Mikail. Bagus. Yang ketiga, Rizwan. Nama-nama malaikat. Ada Jibril, Mikail, dari Rizwan, Israfil. Itu ya. Apa? Israel. Bapak, izin kuesis sebentar. Silakan. Silakan. Seterusnya jadi di antara 10 malaikat ini ada memiliki tugas-tugas masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu kepada siapa? Nabi dan para rasul. Jadi malaikat Jibril yang menurunkan wahyu
dari Tuhan kepada Rasul. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah apa beda? Saya tidak tahu. Malaikat Mikail itu tugasnya membagi rezeki seperti ya hujan itu masuk rezeki juga. Ada malaikat Israfil. Nah, Israfil ini itu tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Apa itu Pak? Nah, kapan ininya kita tidak mengetahui kapan waktunya, hanya Allah dan Rasulnya tahu. Hanya kapan ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah mencabut nyawa seseorang. Kegiatan kita maupun ya orang kita. Yang kelima ada lima dan keenam ada mungkar dan nakir. Nah ini sama pekerjaan mereka berdua sama-sama tugasnya. Yang mungkar ini tugasnya sama nakir ini menanyakan seorang mayat yang telah masuk di alam kubur. Nah, ini tugas mereka ini yang tujuannya menanyakan apa namanya itu ketika kita masuk di alam kubur. Nah, itu pertanyaan itu ya kita bisa bayangkan bagaimana gitu. Salah gitu. Yang ke-7 dan ke-8 ini ada malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib dan atid ini sama-sama tugasnya mencatat amal. Yang rakib ini tugasnya mencatat amal baik dan buruk. Amal baik maksudnya yang atid ini mencatat amal yang buruk dari kita. Jadi kita selama kita masih hidup, kita masih diawasi oleh Allah. Dan ada bahasanya itu ada CCTV-nya. Nah, ada pemantaunya. Siapa yang melanggar, siapa yang taat, gitu. Dan sebagian yang ada, misalnya ini tugas mereka ini yang mencatat amal. Nah yang ke-9 ada namanya malaikat Malik. Malik ini tugasnya menjaga pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Yang ke-10 ada namanya malaikat Ridwan, itu menjaga surga. Oke, yang pentingnya ada kelompok itu. Kayak sekarang kita perhatikan apa yang ngajar kita baca Al-Quran itu yang sering kita baca. Sebenarnya ada lagi selain Al-Quran yang diturunkan kepada para nabi-nabi yang terdahulu, seperti kitab Zabur. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini Taurat ini yang menurunkan Nabi Musa, Zabur yang ke Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil, yang Tuhan Kristen Perjanjian itu kitab Injil juga. Cuman ketiga kitab ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena ketika nabinya sudah wafat, banyak namanya orang-orang yang bahasanya Ottoman yang merubah isi kitab, entah itu seluruhnya atau sebagian daripada kitab. Cuman Al-Quran saja yang alhamdulillah sampai saat ini masih terjaga. Jangan sampai Al-Quran masih ada dalam ini silakan baca terus. Walaupun saya sabar. Yang berikutnya ada Rasulullah. Nah, Rasulullah ada Rasulullah. Termasuk Nabi dan Rasul. Sebenarnya Nabi dan Rasul ada banyak. Yang kita ketahui ada 25 dalam 25 Nabi dan Rasul. Salah satunya siapa aja? Lagi Nabi Zakaria. Lagi Nabi Musa. Baik, Nabi Adam. Nabi Adam ya, termasuk manusia pertama di muka bumi. Kalau saya kita kembali hari kiamat. Nah, ini hari kiamat ini luar biasa. Kapan terjadinya kita tidak tahu. Dan tanda-tandanya tanda hari kiamat itu mungkin sudah ada dan sudah terjadi sebahagian. Tapi
Nah kiamat ini di mana seluruh umat manusia pada waktu itu dalam keadaan ya huru hara atau ya kacau ketika waktu itu, di mana semua dunia itu ya masih ya berdasarkan agak berat sih. Nah kiamat ini terjadinya tidak bisa dipastikan kapan, cuman ada di palingan entah di ada satu di mana tuh tanda-tanda kiamat itu. Salah satunya adalah kemunduran Dajjal. Dajjal itu benar ya, bentuknya wujudnya jelas ya. Yang secara spesifik. Bentuknya itu kayak kita juga manusia, cuman ada ciri-cirinya. Vaksin gambar ini. Gambarnya itu buka dari mukanya. Mukanya tuh kirinya supaya dia muka kan matanya pikat sebelah. Kita tahu entah pikat di sebelah kanan atau sebelah kiri, kita tahu dan di atas kepalanya itu di bagian dahinya itu tulisan merasa ini atau ada yang yang lain tulisannya tak jujur apa ada yang sebagian ada yang jabat tulisannya begini, ada yang mengatakan benar tadi. Nah versi mana yang mulia pengalaman semuanya pasti Dajjal itu salah itu turunnya apa tanda-tanda yang kena dan banyak nih nanti gitu ya. Yang selanjutnya ada pada nih maksudnya itu ada ketentuan dari atau belum ketentuan itu. Oh ya, ada ini termasuk ada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, baik atau buruk. Kalau baiknya, kalau ketentuan baik kan banyak. Misalnya dapat rezeki Allah, misalnya saya itu ketentuan yang baik, yang baik artinya. Kalau bukan yang buruk itu yang hal-hal yang diinginkan seperti juga apa kan misalnya itu ketentuan hasil kesimpulan yang kita mempelajari rukun iman pada hari ini adalah kita selalu mengimani bahwasanya Allah, malaikat atau Allah sampai yang pada itu ada dan jangan terutama dari kerjaan makanya jangan meninggalkan hal yang baik karena itu berkaitan dengan semua yang ada di oke, ini aja. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan, mungkin bisa kalau yang belum paham ini saya jika dilakukan di sini hari ini semoga apa yang kita ini insyaallah bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.